الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi. Thumma ila sahibu syarha ya Nawawi Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal wa alfadul qadaf. Dan yang termasuk maksiat-maksiatnya lisan berikutnya adalah ucapan-ucapan tuduhan berzina. Orang nuduh orang lakuin zina termasuk maksiat lisan, maksiatnya mulut, maksiatnya ucapan. Wa huwa ar-ramyu bizina fi maqamit ta'yir wa taubih, yaitu penuduh zina dalam situasi mencela dan mencerca. Maksudnya orang sampai melontarkan seseorang itu pelacur, dasar pelacur, padahal bukan. Oh ini bahaya, nanti pelacur kan berzina kan. Kok kamu tuduhkan pada seseorang karena kamu marah sampai keluar cacian, dasar. Nah ini iya apa saja. Artinya ucapan-ucapan zina itu baik mau bentuknya laki-laki, mau laki-laki, mau apa perempuan, bagian dari disebut perkara yang haram, hubungan yang haram. Ketika kita tuduhkan pada seseorang, maka ini bisa menjadi sesuatu yang merupakan maksiat-maksiatnya lisan. Jadi kalaupun kita marah, kita kucing gitu aja, semut gitu. Zina kan berat, dasar. Nah itu kan berat. Atau anak jadah gitu, anak jadah ini sama aja anak zina, atau ucapan-ucapan yang berat. Wa minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Wa ta'allaqu bihil had, dan termasuk dosa-dosa yang ada hukuman berat. Jadi ukurannya hukuman berat itu udah dosanya berat pakai itu sudah ukurannya dosa berat. Bil kitab wa sunnah, yang semuanya ada dalam Al-Qur'an, ada hadis, wa ijma'il ummah, dan sudah menjadi kesepakatannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad semuanya sepakat kalau dosa yang seperti itu dosa yang mendapatkan deraan atau bukan, atau disebut namanya apa? Had. Nafadahu al-Hisni, pendapat dari Imam al-Hisni. Wahia ya al-afadul qadaf, yang namanya ucapan-ucapan tuduhan zina itu katsiratun, banyak. Di antaranya wahia salah satu aksam, ada 3 macam bentuk. Sharihun wa kinayatun wa ta'rid. Yang pertama ucapannya jelas, yang kedua bentuknya kiasan, yang ketiga bentuknya sindiran. Jelas ya dosa, kiasan dosa, sindiran juga dosa. Fasore, adapun kalimat yang jelas sore, kakaulihi lirajulin
awimro'atin zanatta. Kamu mengatakan kepada laki-laki atau perempuan dengan mengatakan zanatta atau zanati, kamu pezina, dasar pezina. Ini terang-terangan namanya, nuduh kamu tukang zina. Itu namanya terang-terangan, namanya kalimatnya sharih, kalimatnya jelas. Ini kalimat jelas ini nggak perlu ditakwil lagi, mau pakai niat nggak pakai niat, jadi seperti kamu ngucapin cerai, itu sharih namanya. Mau kamu niat nggak niat, kalau cerai loh, mau bercanda jadi gitu loh. Karena kalimatnya jelas, cerai gitu loh. Jadi kalimat yang jelas ini nggak bisa ditafsirin lagi. Oh, enggak, saya mau enggak. Oh, nggak bisa. Canda. Karena kalimatnya jelas. Ini kalimat yang memang apa, kata-katanya menunjukkan ke arah itu, nggak ada ke arah yang lain, nggak ada. Au ya zani, atau kamu mengucapkan hei laki-laki pezina, atau perempuan pezina. Ini sama kalimatnya sharih. Au ya zaniyatu, atau ya zaniyah, wahai zaniyah. Ini kedua kalimat ini termasuk kalimat yang sharih atau yang jelas. Pelacur loh. Wal kinaya kakaulihi zanatta, zanata bihamzati fil jabali au sulami au nahwih. Seperti ucapan kamu telah mendaki gunung atau tangga. Tukang naik loh. Ini kan nggak jelas, tukang naik apa, tangga, gunung apa. Kalau tujuannya ke arah itu, oh berarti kamu melecehkan seseorang. Dasar tukang naik. Naik apa? Tapi kalau zina kan jelas naik perempuan. Kalau tukang naik kan ini kalimatnya belum kayak lu pulang dah ke rumah mak lu. Ini cerai apa nyuruh main, kan nggak jelas loh. Kalimatnya kinayah namanya itu. Bukan kalimat yang sharih. Lah kalimatnya begitu, kalau dalam perceraian harus pakai niat. Kalau niatnya cerai, jadi cerai. Kalau niatnya nggak cerai, ya enggak. Kayak lu pulang dulu lah ke rumah emak lah, nah saya mau pergi. Kan bisa begitu. Kalimat itu belum mengarah kepada perceraian. Nah, kayak ini begitu, tukang naik loh. Tukang naik apa? Naik genteng, naik. Kalau arahnya ke arah itu berarti fa inna dhahiratu yaqtadi su'ud. Karena lahirnya kalimat itu memastikan orang itu menaiki sesuatu, mendaki sesuatu gitu loh. Enggak ada kalimat mendaki perempuan, enggak ada di situ, cuma mendaki gitu doang. Ini termasuk kalimat apa? Kinayah. Atau wa ta'rid, atau kalimat sindiran, kaqaulihi li ghairihi fi husumatin au ghairiha yabnal halal. Seperti ucapan kamu pada seseorang, ucapan seseorang kepada orang lain dalam hal pertengkaran atau yang lainnya, yang mengatakan hei anak halal. Ngomong hei anak halal, nanti nggak usah ngomong juga saya anak halal, pakai diomongin kenapa? Nyindir begitu loh. Mau ngomong anak zina nggak enak, ya anak halal begitu. Itulah maksudnya. Itu kalimat sindiran namanya. Wa amma ana falastu bizanin. Hai anak halal, sementara aku bizanin. Sementara aku bukanlah aku seorang pezina. Wa nawidzalika kalaisat ummi bizaniyah. Seperti perkataan kalau ibuku mah bukan pezina. Itu maksudnya apa? Jadi ibu sama seseorang
Terus ngomong, kalau ibu saya nggak berzina, kalau saya anak halal. Maksudnya apa? Mereka ini sindiran. Kalau ente anak haram. Ibu saya mah nggak pernah zina. Ibu kamu? Kan begitu. Ini kalimat sindiran. Itu kalimat yang ketika diucapkan, maka bentuknya menjadi kalimat yang haram. Karena tujuannya menuduh seseorang melakukan zina. Tukang pangku. Pangku apa? Pangku apa? Hidung belang. Itu kalimat-kalimat kinayah namanya. Kalau sindiran, saya ngucapnya. Kalau gua mah nggak pernah. Itu kalimat sindiran namanya. Nggak langsung ke dia, tapi nujunya saya. Tapi maksudnya untuk menjelekan orang lain. Maka kalimat yang seperti itu menjadi suatu kalimat yang berdosa ketika diucapkan. Hasiluha, kesimpulannya, kathirah, yakni kesimpulan ucapan zina itu, ucapan yang banyak itu, kullu kalimatin tansibu insanan aw wahidan min qarabatih, adalah setiap kata yang dihubungkan kepada seseorang atau kepada salah seorang dari kerabatnya, al insan, manusia, ila zina, kepada perbuatan zina, fahiya qadhafu, maka itu adalah perkataan atau tuduhan zina, liman nusiba zina ilaihi, kepada seseorang yang dituduhkan dia itu melakukan hubungan zina. Imma shorihan mutlakon, kalau itu soreh kalimatnya, maka itu adalah hukumnya mutlak. Sawaun biniyatin aula, baik itu pakai niat ataupun nggak pakai, jelas. Zina, jelas. Walaupun ente bercanda, itu perkara yang haram, tidak boleh kamu ucapkan pada seseorang. Kalau sekarang kan tukang ngewek lu. Tukang ngewek apa? Kalau cabai-cabean apa? Kalau cabai-cabean apa? Dasar cabai-cabean. Iya, maksudnya itu apa? Kinaya, sindiran apa sore? Kinaya. Cabai-cabean lo gitu. Cabai-cabean apa? Cabai-cabean. Orang dulu gak ada yang tahu, coba ini ngomong dulu. Ini cabai-cabean, Mak. Apaan cabai-cabean? Kalau sekarang udah paham cabai-cabean gitu. Jadi kalau kalimatnya sore, artinya udah bentuknya jelas, ini sudah nggak ada kompromi dah. Terus kalau jelas bagaimana? Wa yuhaddul qadhif, maka yang ngucapin akan diberi hukuman deraan, pidana namanya. Idza kana balighan akilan mukhtaron, apabila dia waktu ngucapinnya itu dalam keadaan dia sudah balik, dia berakal, nggak mabok, dan dia dengan kesadaran, rela ngucapin itu benar-benar dari hatinya gitu loh. Artinya nggak sadar, berarti nggak dengan kesadaran. Di sini yang dihukumi adalah orang yang balik, sudah dewasa, sadar, berakal, jadi nggak kehilangan akal sehatnya. Ghairu ma'dzun, ngucapinnya sukarela, maksudnya bukan tanpa paksaan. Dipaksa lu kalau nggak ngomong, beda ini. Kalau ngucapinnya karena diancam, ini berarti tidak termasuk hukum ini. Ghairu ma'dzun bil qadzaf minal makhdhuf, bukan lagi seorang yang diberi izin untuk menuduh zina, multaziman lil ahkam, dari korban penuduhan zina, itu bukan orang yang
mendapat paksaan dari seseorang. Multaziman al-ahkam, lagi sebagai orang yang berkeharusan terhadap hukum-hukum syariat. Ini seseorang yang sedang berada dalam kewajiban bersyariat. Balik kan kewajiban bersyariat, kecuali orang yang nggak balik, sudah nggak balik, atau sudah pikun. Nah, beda nih. Emak-emak pikun ngomong, ya nggak kena hukum, nggak bisa dihad. Kenapa? Pikun pak, oh pikun, ini nggak bisa dihukum karena akalnya sudah bebas gitu kan, akalnya sudah nggak menunjukkan berkewajiban ngelakuin syariat. Ghairu asli lil makdzuf, lagi bukan sebagai pangkal, bukan sebagai ayah atau ibu dan nasab ke atasnya bagi korban penuduh zina. Ya, dia bukan keluarga, bukan yang dituduh itu bukan anaknya. Terus yang ngomong itu bukan ke atas bapak, ibu, mak, kakek, bukan. Ini urusan kepada orang lain. Maka orang yang sampai keadaan demikian akan mendapatkan cambukan. Berapa? Ila samanina jaldatan, sampai 80. Penuduh zina dicambuk 80 kali cambukan. Kalau pelaku zina dicambuk 100 kali cambukan. Itu perawan sama perjaka maksudnya. Kalau janda atau orang yang sudah punya selingkuhan itu hukumannya rajam sampai mati. Jadi penuduhnya saja dicambuk 80 kali. Jadi jangan sembarangan ngomong zina maksudnya. Qala Allah Ta'ala fajliduhum tsamanina jaldah. Ini sudah jelas, Quran langsung ngomong. Dan cambuklah mereka, orang yang menuduh itu, dengan 80 kali cambukan. Wali annal qadhafa bizina aqallu minaz zina wa kana aqallu minhu haddan afadahul hisni. Dan karena sungguhnya penuduh zina itu lebih ringan dibandingkan berzina, maka keberadaannya lebih ringan dari zina dalam hal hadnya. Artinya penuduh zina itu lebih ringan dibandingkan berzina. Kalau saya nuduh seseorang zina, beda dengan saya yang ngelakuin zina. Kalau saya nuduh orang lain zina, saya kena 80 kali. Kalau saya ngelakuin zina, maka saya dapat 100. Karena lebih berat berzina daripada menuduh seseorang zina. Itu hukuman dunia. Maka hukumannya lebih berat orang yang menuduh zina. Lebih berat orang yang berzina. Hal ini disampaikan oleh Imam Al-Hisni. Sehingga kita harus tahu, jaga lisan kita. Kalaupun kita bentuknya soreh, itu kalau pas ada hukum Islam ya kita kena deraan. Nah kalau kinayah atau sindiran bagaimana? Ya nggak kena, karena kalimatnya nggak sampai kepada kalimat yang jelas. Kalau itu nggak ada hukum. Kalau ada hukum ya orang yang bisa dilaporkan, artinya ada saksi yang menuduh, ini juga sampai pada kena hukum. Kenapa? Karena kesemuanya kembali kepada hal tersebut. Kullu kalimatin, artinya semua ucapan
tansibul insan. Semua ucapan itu kembali kepada zina tadi. Hasiluha ay katsiratun, bahwa semuanya itu waraqiqun nisfuha wa huwa arba'atun. Adapun penuduh zina yang ngelakuinnya seorang budak, maka cambukannya separuh. Berarti 40 kali. Budak nyaci orang lain berzina, maka hukumannya 40 kali. Sawaun kanat qinnan au mudabbaron au mukataban au ummu walad au muba'adon. Baik itu budak yang statusnya murni budak, atau budak mudabbar, atau budak mukatab, atau budak ummu walad, atau budak muba'ad. Ini budak ini ada tingkatan-tingkatannya maksudnya. Ada budak yang disebut asli budak, artinya orang yang kalah perang diambil, atau orang yang dijual sebagai budak, maka asli budak ini. Ada budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang sudah punya perjanjian bahwa saya mau membebaskan diri. Terus kata tuannya, boleh bebas, kamu bayar ke saya emas 2 kilo. Harus bayar, kalau nggak 2 kilo nggak bisa bebas. Emas 2 kilo, ya kumpulin aja itu emas 2. Jadi ente kira budak itu murah gitu loh. Budak itu mahal. Untuk nebus diri bisa sampai 2 kilo emas. Berapa coba? Dan Sayyidina Abu Bakar itu paling senang bebasin budak. Ada sahabat Nabi yang disiksa, kata dia, bayar berapa? Sekali bayar 1 miliar. Ya nggak tahu-tahu ini. Ente kira budak gopek gitu. Enggak, itu bukan budak. Budak gopek. Bilal itu dibayar mahal ente. Salman Al-Farisi ketika dia mau bebas dari budak, kata tuannya apa? Ente bikin tanam dulu untuk saya 300 pohon kurma. Kurmanya dari kamu, yang gali kamu, tanam dulu. Terus kasih saya emas 1 kilo baru bebas. Gimana? Untuk bebas? Lapor ke Nabi, ya Nabi saya ini. Ya sudah, sahabat patungan. Saya nyumbang kurma 2, nyumbang kurma 3, nyumbang kurma. Tanam semuanya. Emas yang ngasih Nabi ini, kasih emas segini. Karena kata apa? Karena Salman, ini kurang ya Nabi. Mintanya 1 kilo. Timbang aja dulu, timbang. Ini kok berat banget, kecil begini. Oh, lain emasnya. Emasnya kecil, timbangannya. Kan yang penting 1 kilo kan, ini timbang. Kan timbangan, oh memang emasnya berat, memang ini emas khusus. Jadi budak itu ada yang masih murni budak, ada yang ini status budak apa saja begitu. Ada budak ummu walad. Ummu walad itu kamu nemu budak kafir, bicara perang, terus kamu hubungan, terus dia punya anak. Berarti ini budak ini dasarnya jadi budak sebagai ibu anak kamu. Yang disebutnya budak ummu walad. Anaknya bukan budak, anaknya anak kamu, tapi ibunya budak gitu loh. Beda lagi sama budak kawin, anaknya budak gitu loh. Kalau budak ini kawin sama kamu jadi milik kamu, terus keluar anak, maka dia ibunya budak, anaknya ummu walad bukan budak. Jadi status budak apa saja kalau sampai nyaci bentuknya perzinaan, maka hukumannya 40 kali deraan. Li'anna Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan, karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, kanu, adanya mereka itu la yadribuna illa arba'ina, tidaklah mencabuk budak-budak penuduh zina kecuali 40 cambukan.
Walam yukhalifhum ahadun, dan tidak ada yang berbeda dengan pendapat ketiga khalifah ini. Wa minha, dan di antara maksiat-maksiat lisan yang lainnya, aimin ma'asil lisan, sabbu sahabah, mencaci maki sahabat. Oh, ini dosa besar. Sahabat mulia kok dicaci. Ada sahabat salah kok kamu maki-maki. Salah sahabat, salah itu. Udah, kamu jangan urusan lah sama salahnya sahabat. Dia mau jungkir balik, dia ente nggak usah terus memvonis ini mah. Jangan komentar, jangan ikut menetapkan hukum pada apa yang terjadi kepada sahabat. Kata para ulama, nahnu naskutu ma jara baina ashabi Rasulullah naskutu. Apa yang terjadi antara sahabat-sahabat Nabi, kami Sayyidina Ali sama Muawiyah, Sayyidina siapa namanya, Siti Aisyah sama Sayyidina Ali. Ini nggak usah komentar dah. Itu urusan intern. Kenapa kok intern? Sama kayak percekcokannya suami sama istri. Ada suami ribut sama istrinya, ngadu ke saya. Tapi istri saya itu begini gimana? Kalau saya komentar, memang istri kamu itu bego memang. Istri kamu itu nggak ada otaknya. Terus kamu pulang, kamu akur sama istri kamu lagi, saya korban. Kamu ya dikatain sama Habib nggak ada otaknya, atau enggak? Kan repot ini. Saya yang maunya belain kamu, malah saya tersudutkan gara-gara kamu akur lagi sama itu begitu. Jadi ributnya suami istri itu kamu jangan komentar dah. Udah, pokoknya komentar salah nggak komentar. Pokoknya kalau terjadi keributan, atasinya sendiri. Itu nggak terjadi antara kita aja, para sahabat besar-besar, Sayyidina Umar. Ya begitu ributnya. Artinya rumah tangganya nggak sepi dari keributan. Ada aja. Istri nuntut sesuatu, istri ngomong, itu lumrah. Kayak lah, kalau yang terjadi pada kita, ada istri nuntut macem-macem, terus minta cerai, umpamanya kok ngadu sama saya, paling saya mendapatnya, kok nggak dari dulu minta cerai loh. Pinter istri kamu itu. Saya nggak ngerti yang dipertahankan apa sama kamu itu apa gitu. Lah ya, kok istri minta cerai kok bingung. Kamu nyukupi semua? Enggak. Kerja? Enggak. Ya pantas minta cerai. Oh, hidup kurang. Kok istri nggak minta cerai? Enggak, Bib, saya mau minta amalan. Ya istri nurut, Bib. La ilaha illallah. Jadi dia nggak mau kerja, nafkah kurang, istri suruh, lu punya pembantu aja nggak mau. Ini kata suka aneh-aneh. Nah, sudah kerja kagak, ngasih uang kurang, pantas kalau istri minta. Iya pantas dong, jangan terus jadinya bikin ramai begitu. Jadi keributan antara sahabat kamu jangan ikut campur. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sabbal anbiya qutila. Siapa yang mencaci maki para nabi, maka harus dibunuh. Enggak ada tawar-menawar itu. Nabi kok dicaci maki? Nabi siapa aja lah. Caci maki, hukumannya bunuh. Wa man sabba ashabi julida. Dan siapa yang mencaci sahabatku maka cambuk, derah. Wa man sabba aliyan faqad sabbani. Dan siapa yang mencaci Sayyidina Ali, maka sungguhnya dia telah mencaci aku. Wa man sabbani faqad sabballah. Dan siapa yang mencaci aku sama dengan mencaci Allah. Ini Sayyidina Ali dijadikan cermin maksudnya. Satu sahabat yang diambil dijadikan
sama aja ngomong, siapa yang mencaci Sayyidina Umar, ya sabar nih sama dengan mencaci aku. Bukan terus, kan Sayyidina Ali doang, Sayyidina Umar nggak ada hadisnya. Jadi kalau Sayyidina Utsman boleh dicaci gitu, Sayyidina Umar boleh dicaci gitu, Sayyidina Ali nggak boleh, makanya dicintai, jadinya Syiah. Itu loh. Yang lain boleh caci. Kenapa? Nggak ada hadisnya, nggak ada hadis. Itu mewakili maksudnya. Dari mana pahamnya? Dari kalimat di atasnya. Siapa yang mencaci sahabatku? Siapa berarti? Ya semua sahabat. Cambuk. Contohnya berarti apa? Kalau kamu mencaci sahabatku sama dengan mencaci aku. Gitu. Nah kalau kamu kok mencaci aku, ya kamu sama aja mengolok-olok Allah. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya bawakan semua dari Allah. Nggak ada yang dari diri saya sendiri, nggak ada. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tabrani dan Imam At-Tabrani. Haka dzalika Abdul Wahhab Ibnu Ahmad fil Badril Munir. Dikisahkan oleh Syekh Abdul Wahhab dalam kitabnya Badrul Munir. Ini bagian dari kemaksiatan yang juga masuk kemaksiatan lisan, mencaci para sahabat. Ikut campur urusan yang terjadi pada sahabat. Kalau saya ngeritik sahabat boleh nggak? Boleh. Bukan mencaci. Nah, yang namanya sahabat itu terjadi sebuah peragaan. Zaman Nabi itu sahabat dengan Nabi namanya apa? Peragaan hukum. Ketika orang itu melihat kejadian sahabat dengan Nabi, kita jadi paham hukum. Oh, itu hukumnya begitu. Ini hukumnya. Ketika kita kok ngeritik sahabat, ya bukan berarti saya mencaci sahabat, bukan. Banyak seorang yang kemudian mengadakan kritisi kepada sahabat kayak Sayyidina Umar membuat kebijakan begini. Kenapa kok nggak begini kebijakannya? Kenapa kok? Ini boleh mengkritisi namanya. Karena kritik itu kan membangun, bukan kritik itu terus merendahkan, bukan. Kalau merendahkan mencaci namanya, bukan membangun. Kayak ulama sama ulama saling mengkritisi, ya boleh aja gitu. Terus di antara lagi maksiat-maksiat lisan wa syahadatu zur, persaksian palsu, al-kidbi, saksi palsu atau saksi yang berdusta. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wajtanibur rijsa minal ausani wajtanibul qaula zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis. Memang ada berhala najis? Berhala najis. Ini nanti jadi panjang ini kalau dikisahkan. Artinya najis itu bukan terus barangnya itu. Sesuatu yang berkaitan sama bertentangan perintah Allah disebut najis gitu loh. Jadi enggak terus barangnya najis. Umum. Tapi bukan barangnya itu najis kalau dicuci bersih, enggak maksudnya loh. Kalau najis asli kan nempel dicuci bersih. Kalau ini enggak, memang najis yang bermakna perbuatan buruk gitu loh. Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Artinya jangan kamu jadi saksi yang palsu. Wal khulfu bi dhammil kha fil wa'di idza wa'adahu wa wa yudmirul khulfa. Dan ingkar janji terhadap janji ketika ia telah berjanji kepada orang lain, sembari ia menyembunyikan hal ingkar janji itu dalam hati. Saya disuruh jadi saksi, kemudian saya berbohong dalam persaksian. Tolong jadi saksi bahwa si ini melakukan
kesalahan. Atau kamu disuruh jadi saksi, orang ini nggak salah, suruh nuduh dia salah. Ini fulusnya. Kalau nggak ada fulusnya mau ente? Nggak mau, nggak ada fulusnya. Jakarta nggak mau, apalagi nggak ada fulusnya. Atau kecuali nggak mau golok. Nah, yang lain lagi nih ya. Nah, lo nggak ngomong. Kalau kamu nggak, anak kamu. Nah ngomong. Ini mau nggak mau, kamu bersaksi palsu. Nah, kalau sampai kamu bersaksi palsu itu bukan karena paksaan, ya karena pilihan kamu, karena fulus, kan pilihan berarti nih, bukan diancam, bukan, karena nah ini kamu termasuk bagian dari orang-orang yang masuk dalam kalimat ayat ini bahwa kamu menjadi saksi palsu, artinya berdusta tentang menjadi kesaksian seseorang. Orang nggak mencuri, kamu tuduh mencuri. Orang nggak korupsi, kamu tuduh korupsi. Atau orang korupsi, kamu bilang nggak korupsi. Ini sama ini. Makanya pengadilan itu gambarnya diapain? Tutup. Biar apa? Iya nggak itu. Adil, lempeng. Gitu. Timbangan begitu. Gitu. Timbangan harus adil. Timbangan hukum harus adil. Kalau timbangan pegadaian nggak ditutup matanya. Timbangannya sama begitu juga, cuma kalau timbangan pengadilan ditutup. Kenapa? Karena yang mutusin manusia gitu loh. Jadi kamu harus ketika mutusin ya jadi saksi yang benar, jangan sampai berat sebelah atau yang lainnya. Atau kamu janji ingkar terhadap janji. Ente besok ke rumah ana. Iya, besok saya ke rumah kamu. Tapi di hati kamu, enggak, ngapain ke rumah ini? Ini berarti menyembunyikan kebohongan kamu dengan janji palsu. Di hati kamu sudah ingkar. Bayar utang kapan? Besok gue bayar. Di hatinya, boro-boro mau bayar. Oh, itu termasuk ucapan yang berdosa maksudnya. Kalau nggak mau bayar aja. Tinggal ngomong aja begitu. Artinya saya belum sanggup, belum bisa. Atau kamu tembak aja, tar. Tembakin aja begitu. Tapi kalau sampai besok udah tenang aja. Atau janji mau ke rumah, rumah saya dong. Besok saya ke rumah kamu. Tapi di hati kamu enggak. Makanya ada kalimat insya Allah itu di hati kamu berencana untuk hadir gitu loh, bukan di hati kamu mau ingkar, bukan. Jangan kalimat insya Allah dijadikan tameng buat ingkar. Sudah niat ingkar pakainya, oh itu rusak. Apalagi pakai namanya Allah di hati kamu memang nggak mau datang gitu loh, tapi pakai insya Allah ntar datang saya ke sana. Ini hati-hati. Jadi kalau nggak mau datang ya bilang, ya saya belum tahu waktunya bisa apa enggak. Ya kalau bisa saya hadir lah insya Allah. Di hatinya tetap niat pingin. Kalau memang nggak mau niat, nggak bisa. Saya ada jadwal lain, saya ada. Ya kan berat begitu ngomong. Iya daripada bohong. Bohong lebih berat lagi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Artinya qila hiyal uqud allati tata'aqaduhan nas bainahum. Akad-akad itu adalah kontrak-kontrak perjanjian yang manusia saling mengadakan perjanjian, kontrak itu di antara mereka. Jadi di antara ingkar janji itu berupa kontrak. Ya, kontrak usaha, kontrak kerjasama, atau kontrak pembelian. Tulis diingkari. Sudah ada nota ganti.
mar'ah. Ini sudah urusan apa? Mengingkari perjanjian. Perjanjian umpamanya kontrak ini BPJS. Pokoknya rumah sakit nanti nalangin obat apa, nanti kantor yang ganti. Dinaikin, dikologin nggak dipakai tulis. Berat ini. Maksudnya, atau kamu bikin tadi proyek jalan, proyek apa, bikin perjanjian, apa yang nggak kamu tulis, masuk, ini sama. Kamu jadi apa namanya, bagian pembelanjaan keluar, bagian kasir, bagian apa, terus kamu, bagian basah itu mah, main tulis, ini juga bagian dari kamu apa, mengingkari perjanjian. Qala al-Fayyumi, berkata Syekh al-Fayyumi, wal khulfu fil wa'di indal arabi kadhibun wa fil wa'idi karamun. Ingkar terhadap janji kepada orang lain menurut orang Arab itu namanya dusta. Kalau ingkar terhadap mengancam orang lain namanya karom. Beda ini. Janji mau ngasih, kamu ingkari. Siapa yang bisa menemukan anak saya, akan saya kasih hadiah. Janji nih kan. Siapa yang bisa membuat ini, akan saya kasih. Terus kamu ingkar. Itu namanya apa? Kizib. Tapi kalau dia datang, saya pukul dia. Terus nggak jadi, namanya apa? Karom. Baik. Beda ini, jadi ingkar janji, ingin memberi, kamu ada tapi ingkar, itu kizib, bohong. Tapi kalau mengancam terus kamu batalkan ancamannya, ini bukan bohong, tapi namanya baik hati, gitu loh. Artinya kemurahan hati. Ini yang terjadi pada kita ketika kita memandang kepada sifat-sifat Allah juga demikian. Allah itu kalau menggagalkan hukuman itu bukan ingkar janji. Itu kebaikan namanya. Jadi kalau kita mohon dalam doa, kan ada doa adzan itu. Ya Allah, innaka la tukhliful mi'ad, engkau zat yang enggak pernah ingkar janji. Itu yang ngomong begitu yang enggak pernah maksiat. Kalau ente jangan begitu, mudah-mudahan ingkar janji, Janji apa? Janji menghukum itu loh, enggak jadi, gitu loh maksudnya. Yang tadinya janji menghukum diingkari, diganti dimaafkan, gitu maksudnya. Itu khilaf ulama itu. Mana ada Tuhan ingkar janji? Kok ada? Janji mau menghukum. Kalau janji mau memberi diingkari, berat. Ini kedzib. Kecuali kamunya pinter. Kayak anak saya. Naik kelas, beli sepeda. Itu naik kelas, sepeda Pak. Naik kelas berapa? Kan saya belum ngomong kelas berapa. Bapak ini. Itu kalau sampai ingkar kepada kebaikan, kamu ada, kamu ingkari, ini kedzib. Tapi kalau ingkar kepada menghukum, ini bagian dari kebaikan. Terus wa madlul ghani, dan mengulur-ngulur pembayaran hutang bagi orang kaya. Orang kaya punya duit kok entar. Wah, ini termasuk maksiat
Lisan. Ngomong entar kan ngomong kamu ada. Ai al-qadiri punya kemampuan. Ai ala wafa idaini punya kemampuan untuk membayar hutang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam matlul ghani dzulmun. Mengulur-ngulur waktu itu dolim. Nah kok dolim? Nah orang lain butuh ente ada kok ya dolim lah ente. Bagaimana nggak dolim? Nah kecuali kamu nggak ada. Mau dolim bagaimana? Mau nggak ada mau saya bayarin apa? Ini ada kok kamu ulur-ulur dolim. Rawahu Syekhan Imam Bukhari dan Muslim. Wal matlul italatul mudafa'ati bi an takuna thalatha marratin fa aktar. Adapun matlul mengulur-ulur pembayaran adalah memperpanjang penundaannya dengan keadaan penundaan berulang-ulang 3 kali atau lebih. Sampai kok ngulangnya 3 kali, ntar, wah ini softoh kalau ini. Hah? Ini harus bawa jongkai kalau ini mah. Bawa Wa qauluhu dzulmun ay kabiratun mufsikun. Yang dimaksud penunda hutang itu dolim, maknanya kabiratun mufsikun. Besar dosanya, fasik yang besar gitu loh. Amal mudafa'atu marrotan, adapun penundanya cuma sekali, au marrotaini atau 2 kali, falaisat matlan, maka itu tidak disebut mengulur-ngulur. Ada, entarlah. Mau saya pakai yang penting nih yang lain. Nah, datang lagi, entarlah. Mau dipakai yang kalau sudah entarnya kebanyakan entar, wah ini softo. Wa in kanat jaraman minas saghair. Wa in kanat haraman minas saghair. Meskipun keadaan hal itu sebagai keharaman yang tergolong dari dosa-dosa yang kecil, artinya dosa yang nggak dapat deraan, gitu loh. Kalau tadi kan dosa yang dapat deraan, tapi termasuk bagian dari dosa. Wa mahallu dzalika idza tuliba fa in lam yutalib fala maksiyata. Posisi dia sebagai orang yang menunda hutang itu kalau ditagih. Jatuh tempo tanggal 1 Juli. Enggak ditagih-tagih, ya bukan entar berarti gitu loh. Kamu enggak bayar-bayar. Enggak termasuk hukuman ini enggak termasuk dosa ini. Dosa ini kalau tanggal 1 jatuh tempo yang punya utang nagih, kamu entar gitu loh. Belum termasuk entar, kan belum ditagih gitu kan. Jadi itu sudah nagih. Ini janjinya tanggal 1, dia belum nagih, maka belum termasuk orang yang menunda. Walaupun belum dibayar. Sampai tanggal 2 belum dibayar, tanggal 3 belum dibayar, tapi belum ada tagihan gitu loh. Beda kalau sudah ada tagihan. Terus kamu kok entar sampai orangnya malas nagih, itu yang saya tunggu. Ada orang nggak bayar utang sampai nunggu orangnya malas nagih. Pusing kok nagih sama dia. Alhamdulillah. Itu rakse, itu antik. Itu yang begitu itu nanti di akhirat nagihnya. Kalau kita kan seneng kalau ada orang kok malas nagih. Tapi kalau hukum kan nggak bisa. Di dunia kamu nggak bayar, wah, itu di akhirat. Makanya di antara kemurahannya Allah. Allah disebut Al-Karim. Di antara kemurahannya apa?
Allah itu kalau ngasih sama kita banyak. Ngasih pahala akhirat. Tentunya apa? Orang yang mau menjawab azan. Satu hurufnya oleh Allah dikasih pahala 1.000.000 kebaikan. Azan berapa huruf itu? Jadi sekali azan kamu bisa dapat 50 juta kebaikan akhirat. Kenapa kok banyak begitu? Ya ini untuk nagih-nagih ini yang kamu nggak bisa bayar-bayar ini. Allah kasih kamu jatah gitu loh. Untung ada ini, kalau nggak ada ini. Kamu baca Quran, tiap huruf yang dikasih pahala oleh Allah bisa dilipat gandakan jadi 10 kebaikan, 70 kebaikan, 700 kebaikan, bisa meningkat lagi. Kenapa kok banyak begitu? Ya ini kan kalau ada cadangan-cadangan orang nagih-nagih, ini kamu jadi gampang. Makanya kalau kamu punya utang di dunia, yang orangnya itu sudah mati, orangnya nggak tahu kemana, orangnya kamu ngutil di mana, kamu siapkan cadangan sedekah. Ya Allah, sedekah buat yang nagih, ya Allah. Nah, namanya jelas. Iya dong. Artinya kalau nanti yang nagih itu datang, malaikat udah disiapkan, tenang aja loh. Marah nggak kira-kira? Enggak, stop. Kamu nggak sampai saya tagih, udah disiapkan. Tapi kalau kamu nggak nyiapkan, dia nagih, dia ambil amal kamu nih. Kok yang nagih banyak, amalnya habis? Nah, ini apes lagi nih. Dosanya kamu dikasih ini buat kamu. Wah, ini yang serem kalau kebagian dosanya. Jadi kamu mempersiapkan diri untuk nyelengi. Dulu pernah makan bakwan, 3 ngomong 1. Iya, justru rata-rata nah kecil ya begitu. Kout melulu pokoknya. Itu kadang kita masa awal ingin taubatnya manusia itu mengingat itu mesti. Kedoliman diingat sama dia. Ya Allah, saya dulu pernah begini. Terus pinginnya apa? Taubat. Ingin menyelesaikan. Jalan keluarnya bagaimana? Ya kamu tadi niatin. Masukin ke masjid, niat ya Allah, saya niat ini untuk bayar utang saya ya Allah gitu. Ke siapa saja, tapi diniatkan titip ya, ini titip ya Allah, pahalanya buat nanti si anu yang nagih utang saya. Sejumlah itu maksudnya. Lah kalau umpamanya dihitung-hitung pakai hitungan normal, ya untung dia. Kan deposito itu. Berapa anaknya coba? Bunga-bunga berlipat-lipat ganda. Oh seneng. Kalau begitu mau tahu dulu nggak dibayar semua aja mas. Bayar belakangan mas. Kalau tahu. Kalau yang punya warung tahu, untungnya begini. Nggak usah bayar semua aja dulu. Karena dibayar dengan berlipat-lipat ganda keuntungannya. Wa mahalu dzalika, dan tempat tadi kalau ditagih, kalau nggak ditagih maka nggak termasuk orang yang menunda-nunda pembayaran. Wa syatmu itu memaki orang. Wa huwa alwasful ghairi bima fihi naqsun wasdiraun, menyifati orang lain dengan sesuatu yang mengandung kekurangan atau meremehkan. Nyaci seseorang dengan sifat-sifat yang menjelek atau kurang mengandung makna jelek lah. Dasar lu pincang, dasar lu pendek. Ini orangnya pendek, ya bener pendek. Tapi kalau kamu sifati dasar pendek lo, ini berarti kamu menampakkan kekurangannya, sengaja menampilkan kekurangan seseorang. Ini yang nggak boleh. Kalau mencaci, jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang merendahkan
seseorang. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mal'unun man sabba walidayhi. Terkutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya. Apa enggak kotor? Ini hadis ini. Wa fi riwayatin min akbari kabairi ayyasubba rajulun walidayhi. Dan termasuk dosa besar dan paling besar laki-laki yang mencaci kedua orang tuanya. Sahabat nanya, mana ada ya Rasul orang yang nyaci kedua orang? Kalau sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa yasubur rajulu walidah, gimana kok laki-laki nyaci? Ini waras enggak ya Rasul? Orang kok ada orang tuanya dicaci maki. Kala Nabi jawab, ya subu abar rajulin fa yasubul akharu abahu hakahul Ghazali. Maksud Nabi, kata beliau, ia mencaci bapak seorang laki-laki lain. Lalu laki-laki lain mencaci bapaknya. Lain dong, saya nyaci kamu. Nyaci anak, seorang anak. Laki-laki itu punya anak enggak? Berarti dia bapaknya seseorang. Ya kan? Kalau kamu nyaci seseorang, berarti kamu sama saja nyaci bapaknya seseorang. Nanti orang lain akan nyaci. Sama saja kalau kamu nyaci orang, sama saja kamu sedang mencaci bapak kamu. Ini Rasul kalau ngomong luar biasa. Nggak langsung jangan nyaci orang lain, nah, kepanjangan. Kalau kamu orang yang mencaci orang yang berdosa itu adalah pencaci orang tuanya. Kan bertanya, mana ada nyaci orang tua? Oh, maksudnya kamu nyaci orang. Lah orang ini kan mesti bapaknya punya anak, berarti dia bapak seseorang. Sama aja kamu sedang mencaci bapaknya seseorang. Saya nggak nyaci bapak, saya nyaci orang. Ini orang ini punya anak. Berarti dia bapak Kalau kamu caci begitu, nanti orang lain nyaci kamu. Sama aja nyaci bapaknya orang lain juga. Ini sama aja kamu menyediakan kesempatan atau melakukan sesuatu yang sama saja kamu sedang mencaci bapak kamu sendiri. Dengan kamu mencaci orang lain. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu an. Ini apa faedah yang bisa diperoleh dari apa yang disampaikan oleh Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu an mengenai kalimat-kalimat yang termasuk dosa-dosa besar. Insyaallah kita akan teruskan yang akan datang sampai nanti ada mengejek, ada pula nanti menyakiti orang lain, terus sampai yang akhir nanti perkataan apa? Perkataan tentang kepada seorang istri zihar. Sampai nanti perkataan apa? Mengundang istri dengan panggilan orang tua atau mengundang suami dengan panggilan orang tua. Ini juga akan masuk dalam pembahasan kayak mami, papi. Suaminya ngundang istrinya mami, istri ngundang lakinya papi. Itu bagian kerusakan. Kecuali boleh begitu nanti di depan anak-anaknya doang, di belakangnya enggak, karena tujuannya itu untuk membiasakan anaknya manggil ini papi. Tapi kalau di kamar sendiri ya enggak mami papi maksudnya loh. Nah, ya namanya. Lah itu yang berat. Sudah berat. Sama aja kamu nanti iya. Sama aja kamu nidurin mami kamu gitu loh maksudnya. Enggak cocok.
Nanti akan dibahas di dalam bab berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna 'ala al-dha'i asrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli 'uba واغفر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسما فضلا منا لا باكتسابي منا بالمصطفى رسولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضعز صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.